presentasi kita buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para sahabat MK yang sedang menyaksikan presentasi kelompok kami. Sebelumnya, kami akan membawakan presentasi berjudul Analisis Metode Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Plat Lantai 2 Struktur Beton pada Pembangunan RKB SD Negeri 1 Sibangkaja. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Igede Ngurah Sunate MT selaku dosen pengajar pada mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi sekaligus pembimbing dalam analisis metode pelaksanaan konstruksi yang kami kerjakan saat ini. Baik, sebelum kita memulai presentasinya juga, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Baik, nama saya Komang Dea Patria Randenta. Nama saya Iwayan Wayu Prasetya. Dengan saya Komang Arya Suparma. Dan terakhir ada saya Imadi Aditya Mulyawan. Untuk presentasi pertama, saya serahkan kepada Komang Dea Patria Randenta. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Ade. Jadi sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai deskripsi proyek, di mana nama proyek ini adalah pekerjaan pembangunan RKB dan penataan halaman SD Negeri 1 Sibangkaja yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Badung dengan total anggaran itu 3.692.350.764 rupiah. Jadi proyek ini berasal sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2018. Waktu pelaksanaannya yaitu 150 hari kalender dan waktu pemeliharaannya itu sendiri 744 hari kalender. Baik, selanjutnya untuk lokasi proyeknya bisa dilihat pada slide, di mana ruang lingkup dari proyek ini sendiri yaitu yang pertama pada pekerjaan bangunan atau RKB. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan pondasi, pekerjaan besi dan beton, pekerjaan kap baja, pekerjaan MEP, dan juga pekerjaan finishing. Untuk pekerjaan penataan halamannya sendiri yaitu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan awal penataan tanah, pekerjaan pot atau planer, selanjutnya ada pekerjaan gardener, dan yang terakhir adalah pekerjaan finishing. Untuk kelengkapan proyeknya itu sendiri ada dokumen pengadaan, kedua spesifikasi teknis, yang ketiga ada RAB, yang keempat ada time schedule, dan yang terakhir adalah gambar kerja. Baik, untuk selanjutnya ini ada daftar isi dari laporan kita, bisa dilihat pada slide ya. Baik, di sini ada tahapan penyusunan dari tugas kita, yaitu yang pertama kita pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu ada dua yaitu data primer yang dilakukan dengan cara observasi, dan yang kedua ada data sekunder yang dicari dalam draft kontrak. Selanjutnya ada gambar kerja, RAB, time schedule, dan spesifikasi teknis. Setelah mendapatkan semua data tersebut, kita akan mengadakan analisis dan akan mendapatkan uraian pekerjaannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tahapan kegiatan, di mana tahapan kegiatan tersebut kita menghasilkan analisis kebutuhan biaya maksud saya, analisis kebutuhan sumber daya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan waktu. Jadi dari sana kita mendapatkan jadwalan kebutuhan sumber daya, lalu penjadwalan kebutuhan biayanya juga. Selanjutnya yang terakhir adalah ada simpulan dan saran. Dari semua hasil tersebut kita akan membuat paper PowerPoint, lanjutkan dengan presentasi dalam Zoom meeting, dan lalu di-upload di YouTube. Nah, linknya itu di-share ke teman-teman grup dan juga dosen. Baik, selanjutnya uraian kegiatannya itu dibagi menjadi dua zona ya. Bisa dilihat di slide, yaitu zona pertama yang ada di sebelah kiri dan zona kedua yang ada di sebelah kanan, di mana pekerjaannya itu yaitu ada pekerjaan perancah atau staker, pekerjaan bagesting, pekerjaan pembesian, pekerjaan pengecoran, pekerjaan touring,
Selanjutnya ada pekerjaan pembongkaran steger, pekerjaan bongkaran bagesting, dan juga pekerjaan pembersihan. Jadi kita di sini hanya menganalisis pada pekerjaan beton balok dan plat lantai. Baik, bisa dilihat pada tabel. Untuk uraian kegiatan pekerjaan perancah atau steger, itu tahap pelaksanaannya ada pekerjaan perancah balok dan juga pekerjaan perancah plat lantai. Yang kedua ada pekerjaan bagesting, di mana dilaksanakan jadi 3 tahapan, yaitu tahapan pembuatan bagesting, tahapan pemasangan bagesting, dan juga tahapan pengecekan papan bagesting. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang ketiga, pekerjaan pembersihan, di mana di sana terdapat tahapan pengadaan dan penyimpanan besi beton. Yang kedua ada tahap pemotongan dan pembekokan besi beton. Yang ketiga ada tahap pemasangan besi beton, dan yang terakhir adalah tahap pengecekan pembersihan. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran. Pengecoran tersendiri itu adalah tahap administrasi beton, tahap pembuatan beton decking. Selanjutnya ada tahap pengecoran, dan yang terakhir adalah toleransi beton. Selanjutnya adalah pekerjaan curing atau biasa disebut dengan perawatan beton. Selanjutnya ada pekerjaan bongkaran steger, yaitu tahapannya adalah pembongkaran steger itu sendiri, mulai dari U-head sampai dengan jack base. Selanjutnya ada pekerjaan bongkaran bagesting. Pekerjaan pembongkaran ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama persiapan pembongkaran, yang kedua pembongkaran bagesting plat, dan juga yang terakhir pembongkaran bagesting balok itu sendiri. Yang terakhir adalah pekerjaan pembersihan, yaitu tahap pekerjaan pembersihan agar areal proyek menjadi bersih. Selanjutnya, Baik, untuk presentasi selanjutnya saya bisa dilanjutkan serahkan oleh kepada Wahyu Prasetya. Iwayan Wahyu Prasetya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Patria, yaitu tahapan pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan perancah dan steger. Pekerjaan perancah steger ada 2, yaitu pekerjaan perancah balok dan pekerjaan plat lantai. Pekerjaan perancah balok yang pertama adalah scaffolding dengan masing-masing jarak atas mesan disusul berjalan sesuai kebutuhan di lapangan, baik untuk bagesting balok maupun bagesting plat. Selanjutnya memperhitungkan ketinggian scaffolding balok dengan mengatur base jack atau U-head jacknya. Setelah itu dipasang dinding bagesting balok dan dikunci dengan siku yang dipasang di atas suri-suri. Selanjutnya pekerjaan perancah plat lantai, yaitu scaffolding disusun berjajar bersama dengan scaffolding untuk balok. Karena posisi plat lebih tinggi daripada balok, maka scaffolding untuk plat lebih tinggi daripada balok dan diperlukan mainframe tambahan dengan menggunakan joint pin. Selanjutnya pada U-head dipasang balok kayu atau gilder dengan ukuran 6/12 sejajar dengan arah cross base, dan di atas gilder dipasang suri-suri dengan arah melintangnya. Kemudian dipasang floor deck sebagai alas plat. Pasang juga dinding untuk tepi dan plat dijepit menggunakan siku. Floor deck dipasang serapat mungkin sehingga tidak terdapat rongga yang dapat menyebabkan kebocoran pada saat pengecoran. Selanjutnya pekerjaan bagesting. Pekerjaan bagesting balok dan plat merupakan satu kesatuan pekerjaan yang melaksanakan secara bersamaan. Pembuatan panel bagesting balok harus sesuai dengan gambar kerja. Dalam pemotongan plywood harus cermat dan teliti sehingga hasil akhir sesuai dengan luasan plat atau balok yang akan dibuat. Tahapan pembuatan papan bagesting yang pertama yaitu semua cetakan beton atau bagesting harus dibuat dengan papan plywood yang tebalnya minimal 9 mm. Selanjutnya pembuatan bagesting balok dan plat dikerjakan di los kerja kayu. Selanjutnya potongan papan dengan ukuran sudah ditentukan. Untuk perkuatan arah memanjang pada sisi balok dipasang kayu kasul 5/7 atau vertikal setak 50 cm dengan memaku ke dalam plywood. Sedangkan bagian atas dan bawah dipasang kayu kasul 5/7 dengan arah horizontal. Selanjutnya pemasangan papan bagesting. Fabrikasi cetakan sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah maupun bentuk cetakan sesuai perencanaan. Marking as kolong dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan as balok. Pasangan panel cetakan dasar balok sesuai dengan elevasinya dengan cara menarik turunkan scaffolding atau adjuster frame. Selanjutnya pasangan bagesting cetakan plat dan seluruh permukaan cetakan dengan dilapisi minyak khusus untuk cetakan. Tahapan pengecekan papan bagesting. Setelah pemasangan bagesting balok dan plat dianggap selesai, selanjutnya pengecekan tinggi level dan bagesting balok dan plat dengan water pass. Jika sudah selesai, maka bagesting untuk balok dan plat sudah siap. Selanjutnya adalah pekerjaan pembersihan. Yang pertama adalah tahap pengadaan penyimpanan besi beton.
Setelah tahap pengadaan dan penyimpanan besi beton, yaitu adalah tahap pemotongan dan pembengkokan besi beton. Yang pertama adalah gunakan meja yang kuat dan rata. Selanjutnya siapkan gambar acuan, cek diameter besi, membengkokkan dan meluruskan besi beton harus dalam keadaan dingin sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan terakhir, cek kembali besi-besi yang telah dibengkokkan. Tahap pemasangan besi beton. Besi beton harus bebas dari kotoran karat, minyak, dan kotoran lain yang dapat mengurangi daya lekat semen dan dapat menurunkan mutu besi beton. Jika ada besi yang perlu disambung, maka harus ada overlapping yang sesuai perhitungan atau spesifikasi teknis. Tahap pengecekan pembersihan. Setelah seluruh tulangan terpasang, maka perlu dilakukan pengecekan tulangan oleh tim quality control apakah jumlah posisi tulangan sudah terpasang dengan benar sesuai dengan gambar rencana. Selanjutnya adalah tahap pengecoran. Pada tahap pengecoran, yang pertama adalah tahap administrasi beton. Setelah bagging dan pembersihan siap, engineer mengecek lokasi atau zona yang akan dicor. Setelah semua oke, engineer membuat izin cor untuk mengajukan surat izin ke konsultan pengawas. Kemudian tim pengawas melakukan survei ke lokasi yang diajukan dalam surat cor. Setelah oke, konsultan pengawas menandatangani surat izin cor tersebut. Tahap pembuatan beton decking. Beton decking atau ganjal dengan campuran 1 biji berbanding 2 pasir harus dibuat terlebih dahulu sebelum pekerjaan beton konstruksi dimulai. Dicetak setebal 2 cm berukuran 4 x 4 cm atau sesuai dengan yang disyaratkan. Sudah mengeras dan kering, beton decking ini direndam dengan air. Untuk beton balok dan kolong dipasang 10 buah untuk setiap 1 meter persegi. Dan beton decking untuk balok yang mempunyai 2 baris atau lebih tulangan harus diberikan ganjalan besi beton dengan diameter yang sama dengan tulangan rangkap. Ganjalan ini dipasang pada bagian samping dan bawah balok sebanyak 3 buah untuk setiap 1 meter perseginya. Selanjutnya tahap pengecoran. Setelah mendapatkan izin pengecoran disetujui oleh konsultan pengawas, kontraktor menghubungi pihak batching plant untuk mendatangkan beton ready mix sesuai dengan mutu beton dan volume membutuhkan di lapangan. Selanjutnya pembersihan ulang area yang akan dicor menggunakan air kompresor sampai benar-benar bersih. Setelah truk mixer tiba di proyek, bakat dipersiapkan sebelumnya, kemudian disiram air untuk bersihkan bakat dari debu-debu atau sisa pengecoran sebelumnya. Selanjutnya persiapkan 1 keranjang dorong untuk mengambil sampel dan tes selam diawasi oleh kontraktor dan pihak konsultan pengawas. Setelah dinyatakan oke, pengecoran siap dilaksanakan. Selanjutnya toleransi beton. Toleransi beton yang pertama adalah terhadap posisi masing-masing bagian konstruksi adalah 1 cm. Toleransi terhadap ukuran masing-masing konstruksi adalah minimal 0,3 cm sampai 0,5 cm. Hasil yang diharapkan semua cor beton tidak ada yang menyimpang dari toleransi yang diizinkan karena tidak ada perbaikan beton dengan peleseran. Selanjutnya adalah pekerjaan curing. Pertama adalah tahapan perawatan beton. Tahapan perawatan betonnya agar beton terlindung dari pengaruh cuaca. Beton harus dibasahi secara terus-menerus selama 14 hari setelah pengecoran dengan menutupi jerami atau karung basah. Semua permukaan beton yang terbuka dijaga agar tetap basah sekurang-kurangnya 4 hari setelah pengecoran dengan cara menyemprotkan air atau menghalangi air pada permukaan beton. Beton harus terlindung dari pengerusakan secara mekanisme atau pengeringan sebelum waktunya. Selanjutnya pekerjaan bongkaran steger. Yang pertama adalah tahap pembongkaran steger. Metode pembongkaran scaffolding harus memperhitungkan kekuatan atau umur beton biasanya dilakukan setelah umur 14 hingga 28 hari. Berikut ini langkah-langkah pembongkaran scaffolding. Yang pertama adalah pembongkaran dimulai dengan pengenalan jack base dan U-head perancah. Selanjutnya saat pembongkaran bagging cetak, maka susunlah dan pertama tidak perlu dibongkar. Penurunan suri-suri dilakukan dengan cara 1 orang di atas menurunkan suri-suri, 1 orang di bawah menerima suri, kemudian dipuk rapi pada tempat yang telah disiapkan. Setelah dipastikan tidak ada tersisa pada beton balok dan plat lantai, lanjutkan membongkar susunan scaffolding. Lepas cross base dari scaffolding, penurunan tidak boleh dilempar atau dijatuhkan langsung dari atas, harus ada 1 orang yang menerima di bawah. Pembongkaran scaffolding dilakukan secara berhati-hati dan hasilnya ditumpuk rapi tempat yang telah disediakan untuk siap diangkut ke tempat berikutnya. Yang terakhir adalah pekerjaan bongkaran bagging. Tahap persiapan pembongkaran. Sebelum memulai pembongkaran bagging pada plat lantai dan balok, kita mengajukan izin tertulis pembongkaran plat lantai ataupun balok. Pembongkaran dimulai dari pelepasan cat dinding balok, strong beam. Hasil pembongkaran dirapikan untuk strong beam dikumpulkan pada kotak telah disediakan. Pembongkaran dimulai dari pembongkaran pipa galvanis secara hati-hati. Di sini perlu diawasi pembongkaran jangan sampai ada pipa galvanis yang rusak karena terbanting atau dipakai sebagai alat congkel.
Setelah pipa galvan selesai semua, pembongkaran dilanjutkan pada peliwet area tengah tidak terjepit dinding balok. Pembongkaran peliwet dimulai dari area tengah ke area tepi dengan cara satu membongkar, satu menahan peliwet. Peliwet yang sudah dibongkar diletakkan di jembatan kerja, kemudian diturunkan satu persatu. Tidak boleh dilempar atau dijatuhkan dari atas. Setelah peliwet terbongkar, baru dilanjutkan dengan pembongkaran dinding balok atau tembiring. Hasil pembongkaran dinding balok diservis dan diminyaki, demikian juga plat lantai dibersihkan lalu dilapisi minyak bagesting. Tahap pembongkaran bagesting balok. Pembongkaran dimulai dengan pengendoran jack base dan U-head sampai berteman dengan beam pada celah jarak. Setelah panel penemuan diturunkan, kemudian diservis dan diminyaki, baru ditumpuk di tempat yang mudah dijangkau alat angkut. Setelah pembongkaran selesai, dilanjutkan pembersihan area hasil bongkaran dari sampah-sampah yang ditimbulkan akibat pembongkaran. Sampahnya dimasukkan ke dalam kotak sampah sudah disediakan. Pembongkaran dianggap selesai apabila seluruh hasil bongkaran sudah dipindah ke tempat berikutnya serta areal bongkaran sudah bersih dari sampah bongkaran. Jika pembersihan telah selesai, maka dilanjutkan dengan penyiraman air. Baik, presentasi selanjutnya akan saya serahkan ke Arya Supatma. Oke, kali ini saya akan memaparkan analisis kebutuhan sumber daya kegiatan pada penghitungan kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan biaya. Untuk contoh perhitungan yang pertama pada tenaga kerja. Rumusnya yakni total tenaga kerja sama dengan koefisien dikali kuantitas pekerjaan. Lalu jumlah tenaga kerja per hari sama dengan total tenaga kerja dibagi durasi rencana. Untuk hitungannya, yang pertama kuantitas pekerjaan itu sama dengan 410,8 meter persegi. Untuk durasi rencananya yaitu 3 hari. Untuk koefisien tenaga kerja membutuhkan 0,06 OH pekerja, 0,003 OH kepala tukang, dan 0,003 OH mandor. Jumlah tenaga kerja per hari yakni pekerja sama dengan 0,06 dikali kuantitas pekerjaan yaitu 410,85 dibagi 3 dan hasilnya tertera. Begitu juga untuk selanjutnya pada kepala tukang dan mandor. Baik, dilanjutkan ke perhitungan kebutuhan bahan. Untuk rumusnya yaitu total bahan sama dengan koefisien dikali kuantitas bahan. Jumlah bahan per hari sama dengan total bahan dibagi durasi rencana. Selanjutnya akan saya jelaskan pemaparannya pada tabel dan hasil-hasil yang didapat. Untuk yang pertama, rekapitulasi perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Pada uraian pekerjaan akan saya sampaikan lebih singkat. Yang pertama adalah pekerjaan perancah stiker yang dibagi menjadi 2 bagian pekerjaan perancah, yakni pekerjaan pemasangan perancah balok dan pekerjaan pemasangan perancah plat lantai. Untuk pekerjaan pemasangan perancah balok dengan volume pekerjaan dan koefisien yang tertera pada tabel didapatkan hasil jumlah pekerja 4 orang untuk pekerja, 1 orang untuk kepala tukang, dan 1 orang untuk mandor dengan durasi rencana 3 hari. Selanjutnya untuk tahap pemasangan perancah steker plat lantai didapatkan hasil 8 orang pekerja, 1 orang kepala tukang, dan 1 orang mandor dengan durasi rencana 3 hari. Selanjutnya yaitu pekerjaan logistik. Pekerjaan logistik ini dalam rekapitulasi perhitungan kebutuhan tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu tahap pembuatan logistik balok dan plat lantai, selanjutnya tahap pemasangan logistik balok dan plat lantai, dan yang terakhir tahap pengecekan logistik balok dan plat. Untuk yang pertama, tahap pembuatan logistik balok dan plat lantai yaitu diasumsikan pemotongan, pengukuran, dan pemilahan bahan. Dengan koefisien dan volume pekerjaan tertera pada tabel didapat keperluan 27 orang pekerja, 14 orang tukang kayu, 1 orang kepala tukang, dan 1 orang mandor dengan durasi rencana 2 hari. Selanjutnya pada tahap pemasangan logistik balok dan plat lantai didapat hasil 19 orang untuk pekerja, 10 orang untuk tukang kayu, 1 orang untuk kepala tukang, dan 1 orang untuk mandor dengan durasi rencana 7 hari. Dan yang terakhir pada pekerjaan logistik yaitu tahap pengecekan logistik balok dan plat yang telah terpasang dengan volume pekerjaan dan koefisien yang tertera pada tabel
tabel didapatkan hasil yaitu 1 orang kepala tukang dan 1 orang mandor dengan durasi rencana 1 hari. Selanjutnya untuk pekerjaan pembersihan. Pekerjaan pembersihan dibagi menjadi 3 bagian pekerjaan, yaitu yang pertama tahap pemotongan dan pembentukan besi, yang kedua tahap pemasangan tulangan balok dan plat, lalu yang ketiga tahap pengecekan pembersihan. Dengan koefisien dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel didapat hasil 7 orang untuk pekerja, 7 orang untuk tukang besi, 1 orang untuk kepala tukang dan 1 orang untuk mandor dengan durasi rencana 17 hari. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap pemasangan tulangan balok dan plat. Selanjutnya dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran yang pertama yaitu tahap pembuatan beton decking. Tahap pembuatan beton decking dengan koefisien dan volume pekerjaan tertera pada tabel didapatkan hasil 8 orang untuk pekerja, 1 orang untuk tukang batu dan 1 orang untuk kepala tukang. Pekerjaan selanjutnya pada pengecoran yaitu tahap pengecoran balok dan plat lantai dengan koefisien dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel dan dalam durasi waktu 4 hari didapat 15 orang pekerja, 3 orang tukang batu, 1 orang kepala tukang dan 1 orang mandor. Selanjutnya pekerjaan dilakukan dengan pekerjaan curing setelah pekerjaan pengecoran. Tahap pekerjaan curing itu hanya memerlukan pekerja dengan koefisien dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel dan dalam durasi waktu 14 hari dibutuhkan pekerja sebanyak 1 orang dan dilanjutkan dengan pekerjaan pembongkaran steger. Pekerjaan pembongkaran steger dilaksanakan dalam waktu 2 hari dengan koefisien dan volume pekerjaan tertera pada tabel didapatkan hasil 7 orang pekerja, 1 orang kepala tukang dan 1 orang mandor. Selanjutnya pekerjaan pembongkaran begisting. Pekerjaan pembongkaran begisting dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pembongkaran begisting balok dan pembongkaran begisting plat lantai. Dengan koefisien dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel didapat hasil 7 orang pekerja, 1 orang kepala tukang dan 1 orang mandor dengan durasi waktu rencana 2 hari. Selanjutnya pekerjaan dilanjutkan dengan pekerjaan pembersihan setelah pekerjaan pembongkaran begisting. Pekerjaan pembersihan dengan koefisien dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel didapatkan hasil 7 orang pekerja, 1 orang kepala tukang dan 1 orang mandor dengan durasi rencana 2 hari. Selanjutnya saya akan memaparkan rekapitulasi perhitungan kebutuhan bahan untuk pekerjaan plat tersebut. Yang pertama, pekerjaan perancah atau steger. Pekerjaan perancah atau steger yang pertama dilakukan tahap pemasangan perancah atau steger dengan kebutuhan bahan tertera pada tabel dan koefisien dan volume pekerjaan juga tertera pada tabel didapatkan hasil kebutuhan bahan yaitu 225 batang bambu, 7 ikat tusuk, 31 kg paku 10 cm, 31 kg paku 7 cm, dan 63 kg kawat. Tahap pekerjaan selanjutnya pada pekerjaan perancah steger untuk kebutuhan bahan dengan satuan koefisien dan volume pekerjaan tertera pada tabel, yakni didapat 856 batang bambu, 13 ikat tusuk, 137 kg paku 10 cm, 137 kg paku 7 cm, dan 137 kg kawat untuk mengikat dengan durasi rencana 3 hari. Selanjutnya pada pekerjaan begisting dengan satuan volume dan koefisien tertera pada tabel didapat hasil kebutuhan yakni 2 meter kubik kayu kelas 3, 12 kg paku 5-12 cm, 6 liter minyak begisting, 1 meter kubik balok kayu kelas 2, 11 lembar plywood tebal 9 mm, dan 176 batang kayu dolken dalam 8-10 cm panjang 4 meter. Pekerjaan selanjutnya dilakukan dengan pekerjaan pembersihan yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama tahap pembersihan balok dan yang kedua tahap pembersihan plat lantai. Dengan satuan koefisien dan volume pekerjaan tertera pada tabel, maka didapat hasil 1109
kg besi beton dan 17 kg kawat beton. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pembersihan plat lantai dengan volume, satuan, dan koefisien tertera pada tabel didapat hasil 880 kg besi beton dan 13 kg kawat beton dengan durasi rencana 17 hari keduanya. Setelah pekerjaan pembersihan dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran. Tahap pertama yaitu tahap pembuatan beton decking dengan satuan, koefisien, dan volume pekerjaan tertera pada tabel didapatkan hasil 250 kg pasir beton, 150 kg semen Portland, dan 80 liter air dengan durasi rencana 4 hari. Tahap selanjutnya pada pekerjaan pengecoran yaitu tahap pengecoran balok plat lantai dengan satuan, koefisien, dan volume pekerjaan tertera pada tabel didapatkan hasil 6.250 kg pasir beton, 3.710 kg semen Portland, 9.400 kg kerikil, dan 2.000 liter air. Dan pekerjaan selanjutnya setelah pekerjaan pengecoran yaitu pekerjaan curing. Tahap pekerjaan curing dengan satuan, volume, dan koefisien tertera pada tabel didapatkan hasil 7.400 liter curing dengan durasi rencana 12 hari. Untuk pekerjaan pembongkaran steker, pembongkaran begisting, dan pekerjaan pembersihan itu tidak terdapat pada perhitungan kebutuhan bahan. Sudah diperhitungkan pada perhitungan kebutuhan tenaga kerja untuk durasi dan kebutuhannya. Selanjutnya akan saya paparkan tentang analisis kebutuhan biaya sumber daya setiap kegiatan. Untuk contoh perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja yaitu dengan rumus total biaya tenaga kerja sama dengan koefisien beli harga satuan. Dan yang selanjutnya itu perhitungan kebutuhan biaya bahan. Untuk rumus total biaya bahan sama dengan koefisien dikali harga satuan. Selanjutnya pada perhitungan kebutuhan biaya perancah atau steger. Pada perhitungan kebutuhan biaya perancah atau steger dengan satuan, koefisien, harga satuan, jumlah harga, dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel didapatkan total biaya yakni 63.878.958 rupiah. Untuk perhitungan kebutuhan biaya pekerjaan selanjutnya yaitu pada pekerjaan begisting dengan satuan, koefisien, harga satuan yang tertera pada tabel didapatkan total biaya sebesar 72.363.011 rupiah. Untuk pekerjaan selanjutnya dilanjutkan pada perhitungan kebutuhan biaya pembersihan dengan satuan, koefisien, harga satuan, jumlah harga, dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel didapat total biaya sebesar 45.312.647 rupiah. Selanjutnya perhitungan kebutuhan biaya pada pekerjaan pengecoran dengan satuan, koefisien, harga satuan, jumlah harga, dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel didapatkan total biaya sebesar 381.988.873 rupiah. Untuk selanjutnya merupakan perhitungan kebutuhan biaya pada pekerjaan curing dengan satuan, koefisien, harga satuan, jumlah harga, dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel, maka didapat pula total biaya 4.652.876 rupiah. Selanjutnya perhitungan kebutuhan biaya pada pekerjaan pembongkaran stiker dengan satuan, koefisien, harga satuan, jumlah harga, dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel didapatkan total biaya sebesar 2.912.927 rupiah. Selanjutnya pada perhitungan kebutuhan biaya pada pekerjaan pembongkaran begisting dengan satuan, koefisien, harga satuan,
jumlah harga dan volume pekerjaan yang tertera pada tabel, didapat total biaya sebesar Rp2.912.920. Untuk selanjutnya yaitu pada rekapitulasi seluruh kebutuhan biaya pada pekerjaan pelat lantai dengan menjumlahkan dari masing-masing uraian pekerjaan, dan didapat total keseluruhan biaya sebesar Rp579.935.146. Baik, sekian pemaparan untuk perhitungan kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan biaya dari saya. Saya kembalikan ke Ade Aditya Mulyawan sebagai moderator. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Kemang Arya Supatma, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kemang Arya Supatma. Adapun presentasi yang akan saya jelaskan yakni terkait analisis durasi setiap tahapan pelaksanaan kegiatan serta menjadwalkan kebutuhan sumber daya dari masing-masing kegiatan. Sebelum kita masuk ke analisis durasi setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, di sini saya akan mendata rekapitulasi dari durasi pelaksanaan kegiatan, yang dimana pada tahapan pelaksanaan pekerjaan perancah balok itu waktu pelaksanaan 3 hari, pekerjaan perancah plat lantai dengan waktu pelaksanaan 3 hari, tahap pembuatan bekisting menghabiskan waktu 2 hari, tahap pemasangan bekisting 7 hari, tahap pengecekan papan bekisting 1 hari. Untuk tahap pengadaan penyimpanan besi beton itu disubkan karena tentatif. Terus untuk tahap pemotongan dan pemengkakan besi beton selama 7 hari, tahap pemasangan besi beton selama 9 hari, tahap pengecekan pembesian 1 hari. Terus masuk ke pekerjaan pengecoran itu ada dari tahap administrasi beton yang disubkan juga. Pada tahap pembuatan beton decking itu menghabiskan waktu asumsi 1 hari, tahap pengecoran 3 hari, dan terakhir toleransi beton itu disubkan juga. Terus pada pekerjaan curing yang dimana ada tahap perawatan beton itu diasumsikan selama 14 hari, dan lanjut ke pekerjaan bongkaran steger yang dimana pada tahap pembongkaran steger itu diasumsikan 2 hari. Terus ada pekerjaan bongkaran bekisting yang dimana tahap persiapan pembongkaran itu disubkan. Terus ada tahap pembongkaran bekisting plat itu diasumsikan selama 2 hari, tahap pembongkaran bekisting balok juga diasumsikan selama 2 hari. Dan terakhir ada pekerjaan pembersihan yang dimana di waktu pelaksanaan juga diasumsikan selama 2 hari. Dari rekapitulasi durasi pelaksanaan kegiatan tadi itu bisa diasumsikan seperti bar chart yang sudah saya tampilkan di presentasi, di mana total waktu pelaksanaan dari asumsi kami itu 33 hari kalender. Dan di sini saya lanjutkan ke analisis jadwal kebutuhan sumber daya dan biaya sumber daya kegiatan. Nah, yang mana bisa dilihat pada tabel yang saya tampilkan saat ini. Dari total biaya kebutuhan sumber daya yakni Rp576.935.146 untuk mencapai bobot 100%-nya. Jadi dari setiap pekerjaan untuk mencari bobot dari masing-masing pekerjaan itu didapatkan dari jumlah total biaya satu kegiatan dibagi total biaya keseluruhan dikali 100%, sehingga didapatkan hasil bobot, yakni pada pekerjaan perancah dan steger itu 11,07%, pekerjaan bekisting 12,54%, pekerjaan pembesian 7,85%, pekerjaan pengecoran 66,21%, pekerjaan curing 0,81%, dan pekerjaan bongkaran steger, bongkaran bekisting, dan pembersihan itu 0,5%. Dan untuk pembagian dari masing-masing bobot itu dari total bobot satu pekerjaan dibagi sesuai dengan harinya, yakni didapatkan pada pekerjaan steger itu perharinya 1,85%, pada pekerjaan bekisting perharinya 1,25%, pada pekerjaan pembesian perharinya 0,46%, pada pekerjaan pengecoran perharinya 16,6%, pada pekerjaan curing perharinya 0,06%, pada pekerjaan bongkaran steger perharinya 0,25%, pada pekerjaan bongkaran bekisting perharinya 0,13%, dan terakhir pada pekerjaan pembersihan perharinya 0,25%.
untuk kumulatif progres harian itu pada hari pertama didapatkan 1,85%, pada hari kedua menjadi 6,75%, hari ketiga masuk plus 13%, hari keempat menjadi 16,55%, hari kelima 18,3%, hari keenam 20,4%, hari ketujuh 22,6%. Nah, untuk mempersingkat waktu, di hari ke-14 itu sudah mencapai 64,6% dan di hari ke-33 sudah mencapai 100%. Dan selanjutnya untuk penjadwalan kebutuhan sumber daya tenaga kerja. Nah, yang dimana dari total tenaga kerja yang dipakai itu perharinya untuk pekerjaan perancah balok 4 pekerja, 1 kepala tukang, 1 mandor. Pada pekerjaan perancah plat lantai untuk tenaga kerja yang dipakai 8 pekerja, 1 kepala tukang, 1 mandor, dan seterusnya. Dan didapatkan hasil perhitungan untuk hari pertama total tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 4 pekerja, 1 kepala tukang, 1 mandor. Lalu pada hari kedua itu ada total 39 pekerja, 14 tukang kayu, 3 kepala tukang, dan 3 mandor. Lalu pada hari ketiga itu ada 58 pekerja, 24 tukang kayu, 4 kepala tukang, dan 4 mandor. Lalu di hari keempat ada 34 pekerja, 10 tukang kayu, 7 tukang besi, 3 kepala tukang, dan 3 mandor. Di hari kelima itu ada 26 pekerja, 10 tukang kayu, 7 tukang besi, 2 kepala tukang, dan 2 mandor. Dan seterusnya. Mungkin bisa dilihat di tabel, sehingga didapatkan total untuk 33 hari kerja, yakni 458 pekerja, 98 tukang kayu, 112 tukang besi, 10 tukang batu, 46 kepala tukang, dan 44 mandor. Sekarang saya akan masuk ke kesimpulan dari presentasi ini. Berdasarkan hasil dari analisis mengenai metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan plat lantai 2 struktur beton pada pembangunan RKBSD Negeri 1 Sibangkaje, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peranan metode pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi adalah untuk menyusun cara-cara kerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan suatu cara untuk memenuhi tercapainya suatu pekerjaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, metode konstruksi adalah jawaban atas bagaimana pekerjaan suatu proyek akan dikerjakan, sehingga dibutuhkan cara penyajian yang dapat segera dimengerti oleh yang berkepentingan. Yang ketiga, pada proyek konstruksi pekerjaan plat lantai 2, pembangunan RKBSD Negeri 1 Sibangkaje, didapatkan hasil analisis berupa waktu pelaksanaan selama 33 hari kalender dengan total biaya Rp576.935.146. Dan untuk saran dari kelompok kami ialah yang pertama, oleh karena proyek konstruksi merupakan sebuah sistem, maka sistem ini harus dikelola untuk mencapai prinsip-prinsip dalam sustainable construction. Dan yang kedua, penerapan metode konstruksi hendaknya memperhatikan cara penyajian yang mudah dimengerti oleh yang berkepentingan dalam pelaksanaan proyek. Dan yang ketiga, ketahui terlebih dahulu metode kerja yang akan dipilih. Metode kerja yang akan dipilih nantinya akan mempengaruhi waktu dan biaya dari pekerjaan suatu proyek konstruksi. Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan metode kerja. Salah satunya, faktor yang mempengaruhi yaitu biaya yang minim, waktu yang lebih singkat, metode kerja yang mudah diterapkan, area dan kondisi proyek, ketersediaan alat kerja, dan risiko dari penggunaan suatu metode kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang ingin disampaikan terkait presentasi kami bisa menulis di kolom komentar di bawah, dan presentasi ini kita tutup dengan para mesan. Om Santi Santi Santi.